Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Komara dengan NPM 18074 dari Program Studi Statistika Universitas Islam Bandung. Di sini Regressive Integrated Moving Average atau ARIMA si padi di Provinsi Jepang. Statistik industri yang mendominasi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah pertanian yang menyumbang 13%. Menyatakan bahwa produksi padi di Indonesia mencapai 81.148.594 ton pada tahun 2018, melebihi produksi jagung dan kedelai. Provinsi Jawa Tengah salah satu provinsi penghasil padi terbanyak di Indonesia. Walaupun demikian, produksi padi di provinsi ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Oleh karena itu, melakukan peramalan merupakan salah satu langkah awal untuk membantu pemerintahan dalam menentukan persediaan padi untuk masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang tadi diuraikan, maka peneliti ingin menggunakan metode ARIMA untuk menamakan produksi padi di Provinsi Jawa Tengah untuk 1 tahun. Dengan identifikasi masalah, yang pertama, bagaimana model ARIMA untuk menamakan padi di Provinsi Jawa Tengah. Kedua, hasil dan akurasi peramalan dengan metode ARIMA untuk menamakan produksi padi di Provinsi Jawa Tengah. Metode ARIMA. Metode ARIMA merupakan metode yang menghasilkan peramalan berdasarkan pola data secara historis. Model ini merupakan penggabungan antara model AR atau autoregresif, yaitu suatu model yang menjelaskan pergerakan suatu variabel melalui variabel itu sendiri di masa lalu, dan moving average atau MA adalah model yang melihat pergerakan residual di masa lalu. Yang pertama, plot data, identifikasi model stasioner atau tidak, uji stasioneritas, identifikasi model dengan plot ACF dan PACF, model ARIMA, diagnostik residual, pemilihan model terbaik, akurasi model peramalan. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, yaitu data produksi padi dari bulan Januari tahun 2016 sampai bulan Desember tahun 2021. Setelah diplot data, didapatkan hasil bahwa data belum stasioner dalam rata-rata maupun dalam varians. Maka oleh karena itu dilakukan differencing untuk menstasionerkan data dalam rata-rata. Uji stasioneritas dilakukan dengan uji ADF dan didapatkan hasil nilai statistik uji negatif 3,928 dan alfa 5% atau 0,05. Maka didapatkan hasil pada itu H0 ditolak karena p-value lebih kecil dari alfa. Produksi padi stasioner pada differencing ke 1. Angka selanjutnya adalah yang PACF dan PACF. Didapatkan 4 model ARIMA 111, ARIMA 112, 11, yang ketiga ARIMA 212. Setelah dilakukan adalah estimasi parameter model. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk keempat model ARIMA yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa untuk model 1 dan 3 semua variabelnya kurang dari 0,05, yang artinya tolak H0, maka parameter signifikan. Sedangkan untuk model 2 dan 4 ada beberapa nilai parameter yang tidak signifikan atau nilainya lebih atau terima H0 karena nilai p-value-nya lebih dari 0,0. Diagnostik residual. Ada 2 asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah asumsi white noise. Uji white noise ini dilakukan dengan uji L-Jumbox dengan menggunakan alfa 5% untuk semua model. H0 diterima karena lebih besar dari alfa, yang artinya tidak ada korelasi residual antar leg. Simpulkan untuk semua model memenuhi asumsi white noise. Yang kedua adalah asumsi normalitas data. Uji normalitas ini dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil H0 ditolak karena nilai kecil dari alfa, yang artinya data residual tidak berdistribusi normal, maka dapat disimpulkan untuk semua model tidak memenuhi asumsi normalitas. Maka selanjutnya adalah pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik dilihat dari nilai AIC. Jika dilihat bahwa untuk model ARIMA 211 memiliki nilai AIC yang lebih kecil, maka dapat disimpulkan bahwa model AIC digunakan untuk kepentingan peramalan. Akurasi model peramalan dapat dilihat dari nilai MAPE dan nilai MSE. Pada penelitian ini, nilai MAPE yang didapatkan untuk model ARIMA 211 adalah 0,8950%, yang artinya jika range MAPE
lebih dari 10%, maka kemampuan model peramalan sangat baik. Sedangkan nilai MSE yang didapatkan adalah 3,7698. Hasil peramalan. Dari hasil dapat peramalan terjadi pada bulan Februari dan peramalan terkecil didapatkan pada bulan Januari tahun 2022. Hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, peramalan dengan metode ARIMA dengan model terbaik untuk menambahkan produksi padi di Jawa Tengah yaitu model ARIMA 211. Dan didapatkan hasil peramalan jumlah produksi padi tertinggi terjadi pada bulan Februari 2022 sebesar 1.804.379,2 ton dan jumlah terendah terjadi pada bulan Januari tahun 2022 yaitu sebesar 700.045,81 ton. Sedangkan untuk akurasi model peramalan didapatkan nilai MAP 0,8950 dan nilai MSE 3,7698. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.